Kali ini kita akan membahas salah satu perkembangan paling menegangkan dalam konflik Rusia-Ukraina. Sebuah serangan drone Ukraina berhasil menghancurkan puluhan pesawat strategis Rusia. Dan kini muncul pertanyaan besar. Apakah Moskow akan membalas dengan senjata nuklir? Serangan ini bukan serangan biasa. Ukraina menyerang pangkalan udara Rusia yang terletak ribuan kilometer dari perbatasannya sendiri. Target dari serangan itu adalah pesawat-pesawat pengebom strategis. Beberapa di antaranya diduga mampu membawa senjata nuklir. Dari laporan awal, sedikitnya 41 pesawat dilaporkan hancur atau rusak berat. Ini adalah kerugian luar biasa besar bagi kekuatan udara strategis Rusia. Yang membuatnya makin mengejutkan, serangan ini dilancarkan dengan drone, bukan dengan jet tempur atau rudal jelajah. Artinya, Ukraina berhasil menyusup jauh ke jantung pertahanan Rusia dengan teknologi yang relatif sederhana. Sementara Kremlin masih bungkam, media Rusia, terutama yang pro-pemerintah, mulai panas. Para blogger pro-Kremlin seperti Two Majors di Telegram yang punya lebih dari 1 juta pengikut menyerukan balasan dengan senjata nuklir. Mereka menulis, ini bukan sekadar dalih, tapi alasan sah untuk meluncurkan serangan nuklir ke Ukraina. Bahkan Vladimir Solovyov, presenter TV pemerintah yang terkenal vokal, menyerukan serangan ke kantor kepresidenan Ukraina di Kiev. Namun, tidak semua suara di Rusia setuju. Sergei Markov, analis politik Kawakan, memperingatkan bahwa penggunaan senjata nuklir bisa mengarah pada isolasi politik total. Apalagi Rusia sangat bergantung pada hubungan dagang dengan negara-negara seperti Tiongkok dan India. Apa sebenarnya dasar dari ketakutan ini? Dalam doktrin nuklir Rusia yang diperbarui baru-baru ini, disebutkan bahwa serangan terhadap infrastruktur militer yang sangat penting yang bisa mengganggu kemampuan respon nuklir, bisa memicu pembalasan nuklir. Dengan kata lain, jika serangan Ukraina dianggap merusak kesiapan serangan balasan Rusia, maka mereka secara teoritis bisa membalas dengan senjata nuklir. Tapi realitanya, hambatan politik, ekonomi, dan strategis untuk melakukan serangan nuklir sangat tinggi. Serangan seperti itu bisa membuat Rusia dijadikan musuh dunia. Korban massal, potensi aksi militer balasan dari NATO, dan kemungkinan Rusia makin dikucilkan di panggung global membuat opsi ini meski terbuka tetap tidak realistis. Menurut Vladimir Milov, mantan wakil Menteri Energi Rusia yang kini tinggal di luar negeri, Rusia kemungkinan besar akan membalas dengan rudal konvensional dan serangan drone terhadap kota-kota Ukraina. Alasannya, Rusia tidak punya cukup personil dan logistik untuk melancarkan serangan militer darat skala besar. Mereka sedang tertekan di berbagai lini, bahkan harus berjuang keras untuk mempertahankan wilayah mereka sendiri seperti di Kursk. Milov menegaskan bahwa meskipun opsi nuklir tidak sedang dibahas serius, balas dendam dan kebrutalan tetap menjadi gaya khas Putin. Serangan ini juga menandai pergeseran besar dalam strategi Ukraina. Mereka tidak lagi hanya bertahan, mereka menyerang jauh ke wilayah Rusia. Bahkan jembatan strategis seperti Kers yang menghubungkan Rusia dengan Crimea sudah 3 kali dihantam. Tambahan lagi, negara-negara barat mulai mencabut pembatasan soal penggunaan senjata yang mereka kirim. Tank Amerika, drone Inggris, dan sistem pertahanan Eropa
kini digunakan langsung untuk menyerang wilayah Rusia. Artinya, garis merah Moskow makin kabur, dan itu sangat mengganggu kredibilitas Rusia sebagai kekuatan militer besar. Konflik ini makin panas, Ukraina makin berani, Rusia makin frustasi, dan sementara dunia mengira ancaman nuklir hanyalah gertakan belaka. Para analis memperingatkan, jangan terlalu cepat meremehkan kebrutalan rezim yang terpojok. Seperti kata pepatah, jangan menyudutkan beruang yang terluka. Dan saat ini, Rusia adalah beruang yang bukan hanya terluka, tapi juga dipermalukan di depan dunia.